hari ini laporan kita di Polda Metro Jaya ini untuk sekarang ini ditunda dulu karena mengingat masih menyiapkan bukti-bukti untuk bukti tambahan dari laporan yang akan kita laporkan malam ini. Bukan berarti laporan kita ini tidak diterima. Jadi laporan malam ini kita sudah koordinasi dengan pihak penyidik untuk ditunda dulu, dan kita akan menyiapkan alat bukti dan bukti-bukti yang baru mungkin seperti itu ya untuk teman-teman para media. Ya mungkin klien kami bisa menjelaskan. Ya, jadi tadi sudah sempat koordinasi juga dengan petugas-petugas atau pihak kepolisian di dalam gitu. Untuk laporannya diterima, cuman prosesnya masih masih menunggu ya. Ya, masih menunggu karena perlu beberapa hal untuk mendukung bukti-bukti gitu. Kapan mulai? Terkait apa Pak? Laporan kenapa Mbak? Kenapa? Alasan kenapa mau buat laporan? Alasan buat laporan sebagai anak yang sayang sama bapaknya, untuk melihat kondisi bapak, apalagi semakin kesini bapak semakin banyak banget jobnya gitu. Saya khawatir kondisi bapak malah semakin drop gitu. Apalagi sudah dengar nanti tanggal 25 bapak mau ke Surabaya lagi gitu. Itu yang bikin saya sebagai anak merasa khawatir gitu. Makanya sebelum itu terjadi, saya harus segera bikin laporan supaya apa? Supaya bapak tidak berlanjut. Itu sih. Apalagi kan terus. Ya apalagi bapak kan sekarang kondisinya udah mulai membaik ya, karena kemarin ada terapi dari Pak Panji gitu. Dalam artian ada dugaan eksploitasi dalam dugaan. Khawatir kenapa Mbak? Ya memang itu sih udah Kamera pasti, ya. Mbak. Nah, Kalau itu. misalkan eksploitasi itu udah pasti Oleh? gitu. Oleh orang terdekatnya bapak. Berapa orang sih Kak yang Berapa orang Kak yang melakukan itu sendiri? Untuk terduganya sih satu orang, cuman kemungkinan di belakang itu bisa ada pihak-pihak lain gitu. Mbak, jelasin eksploitasi seperti apa Mbak? Mungkin Yang dilakukan oleh terduga Mbak? Contohnya seperti kan bapak kondisinya sudah tidak memungkinkan lagi ya, karena kondisinya kan bapak sekarang masih di kursi roda. Apakah pantas seorang yang sakit, yang sudah tidak bisa apa-apa, yang butuh penanganan medis masih harus ngejob? Itu kan bapak atraksi ya. Kemarin kan di salah satu brand bapak ada acara sulap juga di daerah Kuningan gitu, tanggal 18 Januari ini, hari Sabtu. ini Bapak sendiri tinggalnya sama kakak atau bagaimana? Untuk bapak saat ini tinggal dengan istrinya yang muda. Berarti bekerja seperti itu tanpa sepengetahuan anak-anak. Jadi gini, kita tahu, cuman kita tidak bisa melarang karena kan kondisinya bapak berada dengan istrinya gitu. Mbak, sudah berapa lama Mbak dieksploitasi muda ya Mbak? Yang dilaporkan sejak muda ya? Bukan. Inisial S yang kita laporkan, Mas. Seperti itu ya. Mbak sudah merasa dieksploitasi sudah berapa lama Mbak? Sejak kapan boleh tahu? Semenjak bapak stroke keempat ini kan baru pulang, itu langsung berjualan di pinggir jalan itu, kami sudah merasa itu eksploitasi sebelum viral ya Mas ya. Dan sebelum viral itu kami sempat coba koordinasi, kenapa sih bapak kok diajak jualan seperti itu, dan infonya kemauan bapak itu. Namanya orang sakit ya, tanpa dilarang pun dia ya gitu. Menurut Mbak orang ini mengambil keuntungan juga nggak Mbak? Ada dugaan seperti itu. S ini apakah terduganya manajer Pak Tarno atau siapa Mbak? Untuk hubungannya sendiri yang pastinya saya kurang tahu ya. Kalau dari secara bicaranya sih seperti katanya manajer asisten gitu. Pak Slamet kah orangnya? Nanti biar nanti kita kasih tahu ya, Pak ya. Karena kita Karena masih terduga, jadi kita tidak mau Oke. menyebutkan nama ini.
Mbak sebagai anak nggak coba ngomong langsung Mbak, kan Mbak anak gitu. Sudah bicara langsung gitu. Responnya? Responnya kan ini kemauan bapak seperti itu. Karena kan seperti ini bapak kan maaf ya.